Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa di dalam sharing khotbah Minggu 13 September 2020. Nah, tema kita hari ini adalah kenikmatan dunia adalah kesia-siaan, yang diambil dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai 11 yang nanti akan kita baca di dalam pembahasan khotbah. Nah, Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11 ini diucapkan oleh Salomo, raja yang kaya raya, yang penuh hikmat, namun dia hidup dengan segala kemewahan dan kenikmatan duniawi. Dia punya kedudukan terhormat, dia punya kekayaan, dia punya istana yang besar, pelayan-pelayan dan ternak, serta istri dan gundik yang berjumlah 1.000 orang. Nah, setelah dia hidup dalam segala kenikmatan duniawinya itu, lalu dia menyimpulkan dalam ayat yang ke-11 sebagai berikut. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Nah, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa Salomo setelah dia menikmati segala keduniawiannya itu, dia menyimpulkan bahwa hidup dalam kenikmatan duniawi adalah sia-sia. Nah, sekarang kita mau belajar 3 alasan kenapa kenikmatan duniawi itu adalah sia-sia. Mari kita lihat alasannya yang pertama. Nah, kalau kita lihat dari ayat 4 sampai ayat yang ke-10, ayat-ayat itu penuh dengan kata-kata aku, bagiku, untukku, dan seterusnya. Kita lihat dalam ayat yang keempat, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Ayat yang kelima, aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Ayat yang keenam, aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon muda. Ayat yang ketujuh, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Ayat yang ke-8, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Ayat yang ke-9, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Ayat yang 10, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dan sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Berkali-kali disebutkan aku, bagiku, untukku, dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa melihat alasan pertama kenapa kenikmatan duniawi itu adalah sia-sia, adalah karena kenikmatan duniawi berpusat pada diri sendiri, yaitu aku. Nah,
kenikmatan yang diperoleh dari kekuatan sendiri, kenikmatan yang berpusat pada diri sendiri adalah kesia-siaan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan yang berkata dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, kenikmatan duniawi yang berpusat pada diri sendiri, yang mengandalkan diri sendiri adalah kesia-siaan karena hidup di dalam kutuk. Nah, itu dilukiskan seperti semak bulus tinggal di padang belantara, hidup jauh dari berkat Tuhan, dan hidup yang seperti itu adalah hidup di dalam kesia-siaan. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita waspada bahwa segala sesuatu yang kita lakukan haruslah berpusat untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Jangan kita sombong, jangan kita berbangga kalau apa yang sudah kita lakukan itu adalah sesuatu yang besar, dan jangan itu ditujukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan bagi Tuhan, karena kenikmatan duniawi yang berpusat pada diri sendiri adalah sebuah kesia-siaan. Nah, sekarang mari kita lihat alasan yang kedua kenapa kenikmatan duniawi itu adalah kesia-siaan. Nah, mari kita lihat khusus ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik-gundik." Nah, dari ayat ke-8 ini kita bisa melihat orang yang hidup secara duniawi selalu berusaha untuk mendapatkan harta sebanyak mungkin. Ini menunjukkan sifat ketamakan, dan bukan hanya itu. Salomo berkata, "Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik." Perhatikan kalimat Salomo yang mengatakan menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Tentu yang dimaksud di sini adalah kesenangan seksual, kenikmatan duniawi seksual yang dilampiaskan kepada para gundik-gundiknya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kenapa kenikmatan duniawi itu adalah hal yang sia-sia, adalah karena kenikmatan duniawi itu selalu berbau dosa, termasuk dosa kenajisan seksual. Nah, kesenangan anak-anak manusia yang hidup secara duniawi tentu adalah kesenangan di dalam kedagingan, termasuk di dalamnya kesenangan kedagingan dosa seksual di luar rencana Allah. Nah, Rasul Yohanes telah mengingatkan kita bahwa kenikmatan dunia yang berbau dosa itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini, seperti yang disebutkan di dalam 1 Yohanes 2
ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, firman Tuhan tadi menegaskan bahwa segala kenikmatan dunia yang berbau dosa itu adalah kesia-siaan karena akan lenyap dan binasa selamanya. Karena semua yang berbau dosa, yaitu keinginan daging, tidak akan pernah mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Seperti kata Galatia 5 ayat 19 sampai 21 yang berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya. Lalu di ayat yang ke-21 berkata, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa segala kenikmatan duniawi yang berbau dosa tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Nah, orang-orang yang melakukannya bukanlah bagian dari warga negara surga, dan tentu perbuatan tersebut dilakukan oleh warga negara neraka yang merupakan kesia-siaan. Karena itu, mari kita ingat bahwa kenikmatan duniawi itu selalu berbau dosa. Karena itu, mari kita menjauhkan diri kita dari kenikmatan duniawi yang berbau dosa. Nah, sekarang mari kita lihat alasan yang ketiga kenapa kenikmatan duniawi itu adalah kesia-siaan. Mari kembali kita membaca ayatnya yang ke-11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Perhatikan kalimat yang terakhir yang berkata, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Nah, dari situ kita menyimpulkan bahwa segala keuntungan atau segala kenikmatan duniawi yang kita alami itu hanyalah bersifat sementara, yaitu selama ada matahari yang bersinar. Namun kita tahu bahwa suatu saat matahari akan lenyap dan tidak akan lagi bersinar. Nah, dari situ kita menyimpulkan alasan yang ketiga kenapa kenikmatan duniawi itu adalah kesia-siaan adalah karena kenikmatan duniawi hanya bersifat sementara dan membawa kepada maut. Nah, firman Tuhan di dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-36 mengingatkan kita dengan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Nah, ayat ini ingin menegaskan kepada kita bahwa tidak ada gunanya kita memiliki segala kenikmatan duniawi yang bersifat sementara, tetapi jiwa kita binasa selama-lamanya. Nah, untuk itu, mari kita memiliki kenikmatan surgawi, yaitu hidup kekal di surga bersama
Yesus, mengalami sukacita kekal, di mana di surga tidak ada lagi air mata, yang ada adalah sukacita sejati. Nah, untuk memiliki hidup yang kekal itu, seperti ayat 11 tadi, jangan kita menjaring angin yang tentu adalah pekerjaan yang sia-sia, tetapi mari kita menjaring atau menerima Yesus dalam hidup kita, dan Yesus yang tinggal dalam hidup kita itulah yang akan membawa kita ke surga, tempat kenikmatan yang kekal yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan duniawi yang sementara yang dilukiskan oleh Salomo tadi. Namun selama kita masih hidup di dunia, mari kita mengejar kenikmatan hidup di dalam buah Roh Kudus yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan, selama kita hidup di dunia, kita bisa menikmati buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita. Dan nanti kita di surga, kita bisa menikmati sukacita kekal hidup bersama dengan Yesus. Mari kita bersyukur bisa belajar dari Salomo bahwa kenikmatan duniawi itu adalah kesia-siaan, karena kenikmatan duniawi itu berpusat pada diri sendiri, yaitu aku. Kenikmatan duniawi itu berbau dosa yang menajiskan, dan kenikmatan duniawi itu hanya bersifat sementara dan berujung kepada maut. Mari kita bersyukur Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memiliki kenikmatan yang kekal di dalam Yesus dan di dalam buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.